Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Sakaratul maut adalah peristiwa berpisahnya ruh dari jasad. Ia menjadi rasa sakit paling nyeri yang menimpa seorang hamba di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan manusia tentang sakaratul maut di dalam Al-Quran. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Maut tidak mengenal usia dan status. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba zalim dan ahli maksiat. Orang-orang saleh pun pasti merasakannya. Dikisahkan setelah wafat, Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana melewati kematian? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku melihat nyawaku seperti seekor burung yang sedang digoreng, tetapi tidak mati juga, tidak dapat terbang atau lari hingga selesai penderitaannya. Dalam riwayat lain, Nabi Musa alaihissalam melukiskan maut yang dialaminya bak seekor kambing dikuliti hidup-hidup. Aisyah pernah menuturkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir wafat, semangkuk penuh air diletakkan di sisi beliau. Lantas Nabi Muhammad berkali-kali memasukkan tangannya yang mulia ke dalam mangkuk itu. Tangannya yang basah lalu menyapu wajahnya yang mulia. Beliau pun berdoa, ya Allah, tolonglah aku dalam kesakitan nazak ini. Suatu ketika, Umar bin Khattab meminta Ka'ab untuk melukiskan keadaan mati. Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, wahai Amirul Mukminin, mati seperti sebuah dahan pohon yang penuh duri, lalu dimasukkan ke tubuh seseorang, sehingga duri-duri memasuki setiap rongga tubuhnya. Lalu dahan pohon itu diseret sekuat tenaga. Begitulah ruh ketika dikeluarkan dari tubuh. Adapun tentang wujud malaikat maut yang termaktub dalam berbagai riwayat, dikatakan saat mencabut nyawa orang fasik, malaikat Israel menggunakan wujud yang sangat mengerikan, sehingga orang paling gagah berani sekalipun tidak akan kuat melihatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta pada malaikat Israel, tunjukkanlah rupamu ketika kamu mencabut nyawa orang-orang fasik. Malaikat menjawab, engkau tidak akan tahan melihatnya. Nabi Ibrahim pun mendesaknya, hingga malaikat Israel memintanya untuk memalingkan wajah ke arah lain. Sejenak kemudian, malaikat Israel berkata, silakan engkau melihatnya. Nabi Ibrahim lantas menoleh kepadanya. Terlihat sosok yang berdiri di hadapannya berubah tubuh raksasa yang sangat hitam, berbulu kasar, bau busuk tercium dari tubuhnya, serta dari mulut dan lubang hidungnya keluar api berasap. Melihatnya, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika sadar, malaikat Israel telah mengubah wujudnya kembali. Nabi Ibrahim berkata, sekiranya tiada siksaan lain yang menyakiti orang-orang fasik, niscaya dengan melihat wujudmu saja, hal itu sudah cukup sebagai azabnya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada malaikat maut agar mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang yang beriman, malaikat maut menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membelakanginya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali berpaling menghadap malaikat maut. Di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah dan beraroma wangi, sangat harum menyengat hidung. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya. Allahu a'lam bishawab.